떨어지는 불. Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Cerita Drakor. Kali ini kita akan membahas kembali film yang berjudul The Manipulated Part 2 yang dirilis tahun 2025. Jadi film kali ini Taejong secara langsung berhadapan dengan orang yang telah menjebaknya hingga masuk ke dalam penjara. Jadi seperti apa ke aksi balas dendamnya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati, semoga kalian terhibur. Terlihat saat itu Baira yang berhasil memberikan sebuah vaksin kepada Taejong, yang mana dalam 30 menit Taejong akan tewas. Taejong kemudian langsung memulai aksinya. Ia langsung memadamkan listrik dengan cara merusak colokan itu. Setelahnya Taejong langsung segera bergegas pergi mengambil peralatan bersih-bersihnya, lalu mengenakan pakaian yang dirangkap menggunakan pakaian tahanan. Saat itu ada salah satu petugas yang menemukan alat pembersih kaca di saat Taejong akan menjalankan rencananya. Namun dia berhasil bersembunyi di tempat itu dalam keadaan efek obat vaksin yang mulai bekerja. Taejong kemudian segera bergegas pergi ke ruang zona B dalam keadaan tubuh yang sudah keliengan. Di dalam ia langsung melepas semua baju tahanan itu. Setelahnya ia pun pergi menuju ke atas saluran ventilasi udara. Sementara itu di sisi yang lain yang memperlihatkan Yongsik yang sangat khawatir menunggu Taejong yang akan kabur. Di saat itu juga secara tak terduga petugas Jaechol datang menghampiri Yongsik, namun mereka segera berpisah. Sedangkan Taejong berhasil keluar dari jalur ventilasi udara dan kini dalam kondisi yang tidak stabil. Ia berhasil berada di ruang besuk. Ia kemudian memanfaatkan seorang nenek yang akan memberi makanan kepada cucunya di penjara. Sehingga ketika tas itu robek, Taejong langsung segera pergi dari tempat tersebut. Namun sayangnya baru berjalan beberapa langkah saja, Taejong harus pingsan. Terlihat saat itu Yohan yang ditemui oleh kepala pelayannya lalu meminta daftar klien tentang Kementerian Hukum. Di keesokan harinya terlihat Komisaris Jenderal yang bernama Baik tengah mengunjungi Park yang sedang bersantai. Di saat itu juga Yohan berada di tempat itu yang langsung memberikan proposal yang berkaitan dengan relawan lingkungan. Tentunya Park langsung menuruti permintaan dari Yohan karena sekelas pemimpinnya aja bisa nurut dengan Yohan. Taejong beruntungnya meski dia gagal telah melarikan diri, namun ia selamat dari racun vaksin tikus yang diberikan oleh Baira sebelumnya, dikarenakan Yongsik telah memberikan suplemen kepadanya. Pagi itu Kang Jae telah mendengar berita kabar tentang Taejong yang telah gagal kabur melarikan diri. Dia pun dibuat senang dengan keberaniannya. Dia ingin mengajak Taejong masuk ke dalam gengnya. Lagi pula sebagian besar geng Duksu telah bergabung ke dalam gengnya. Sedangkan Duksu yang ada di sel isolasi tengah didatangi oleh Park yang meremehkannya karena takut dengan Taejong. Alhasil di sini Duksu bersama dengan beberapa anak buahnya berniat akan melakukan penyerangan terhadap Taejong. Saat Duksu sudah berada di ruangan perawatan, ia bersama dengan anak buahnya langsung menyerang secara brutal. Namun siapa yang menyangka ternyata Taejong telah merencanakan semuanya. Ia pun terpaksa melawan mereka meski kondisinya belum cukup pulih. Di saat itu Park langsung memberikan jutaan duit kepada para anak buahnya asalkan mereka semua mau membantu rencana Yohan. Tentu semua anak buahnya langsung tergiur. Sedangkan pertarungan sengit itu membuat Taejong semakin menjadi sangat brutal hingga ia berhasil menyingkirkan semua anak buah Duksu. Sedangkan di luar ruangan, Jaechol curiga ada penyerangan. Ia pun berusaha masuk ke dalam, namun ia malah dihalangi oleh anak buah Duksu yang berjaga. Sehingga ia pun langsung menyalakan alarm tanda bahaya. Akhirnya Duksu yang tadi bersantai-santai mulai berkeringat dingin. Ia mulai melakukan penyerangan. Namun meskipun Taejong dalam kondisi yang sudah kelelahan, namun dia berhasil menumbangkan Duksu.
Akibat pertarungan itu, Taejong dimasukkan ke dalam sel isolasi. Namun tak lama berselang, para petugas sipir malah membawa ke-12 tahanan itu pergi dari penjara. Hal ini seperti biasanya merupakan suruhan dari rencana Yohan untuk bersenang-senang. Singkat cerita, di keesokan harinya, ke-12 napi itu telah berada di suatu tempat. Yohan langsung menyambut para napi itu. Scene kemudian flashback ke 5 tahun yang lalu. Saat itu terlihat seorang pria yang bernama Dokyong yang telah berada di apartemen menelpon ayahnya, yang mana di dalam apartemen itu Dokyong telah menghabisi seorang wanita, dan ia meminta bantuan dari ayahnya untuk menyelesaikan semua masalahnya. Di sebuah hotel tempatnya para pengusaha berkumpul, terlihat 3 pemimpin perusahaan yang sedang menggosipkan perusahaan fiktif yang telah berhasil memenangkan tender proyek sistem data negara. Ketiganya sepakat akan menghancurkan perusahaan itu. Namun Yohan yang mendengar itu langsung menjelaskan kepada ketiga pengusaha itu jika perusahaan yang dimaksud bernama GA Investment. Menurutnya memang perusahaan itu sangat layak memenangkan tender itu karena memiliki banyak sekali uang. Tak hanya itu saja, perusahaan itu juga memiliki data yang sangat lengkap dan juga memiliki server di kutub utara. Dan dia mengatakan jika pemimpin perusahaan itu adalah dirinya sendiri. Tentu mendengar itu membuat ketiga pemimpin perusahaan itu malah meremehkannya. Singkat cerita, setelah acara itu selesai, salah satu pemimpin perusahaan yang sempat menunjuk Yohan langsung dipotong oleh Baera yang telah diperintah oleh Yohan. Tentunya Yohan sangat senang atas kinerja Baera. Tak lama dari itu Yohan telah ditelepon oleh anggota Dewan Baik, yaitu si nomor 39 di acara lelang patung pada saat itu, yang mana dia meminta bantuan agar Yohan mau menolong menyelamatkan anaknya, yaitu Dokyong, agar terbebas dari segala tuduhan pembunuhan di apartemen itu. Yohan kemudian langsung mengirim beberapa anak buahnya untuk pergi ke apartemen dan memasang alat simulasi virtual yang bisa merekam setiap sudut ruangan tersebut. Dengan alat canggihnya itu, Yohan bisa melihat gambaran tentang Dokyong yang telah membunuh Nayong. Kemudian setelah ia berhasil menyimpulkan semuanya, Yohan langsung mencari orang yang akan menggantikan Dokyong di penjara, yang mana dia pun telah berhasil menemukan Taejong yang akan dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Alasannya karena Taejong seringkali mengantarkan makanan di tempat Nayong berada. Jadi mulai dari situ Yohan pun mulai memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki semua latar belakangnya, sehingga Yohan bisa tahu jika Taejong memiliki satu adik laki-laki beserta seorang pacar yang selalu menemaninya. Kemudian di keesokan harinya, saat Taejong telah pergi berangkat bekerja, Yohan dan antek-anteknya mulai masuk ke dalam rumah Taejong untuk mencari sampel barang bukti serta DNA yang berada di tempat tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, dia pun mengambil sidik jari dari sapu tangan miliknya. Lalu mereka juga menggunakan sepatu Taejong sebagai bukti supaya bisa masuk ke dalam jebakannya. Tak sampai di situ saja, Yohan juga tahu jika si Taejong telah melakukan adu gabrut sama pacarnya. Jadi ketika Taejong membuang cairan kotoran di tempat sampah, anak buah Yohan langsung mengambil sampah itu. Nah, jadi disinilah akhirnya terungkap mengapa cairan itu berada di dalam alat kelamin si Nayong. Kemudian untuk menyempurnakan kejahatan lainnya, Yohan telah melihat jika si Suji dan juga Taejong memiliki gelang kaupelan. Namun masalahnya saat Taejong di minimarket, dia tidak memakainya. Alhasil disinilah Yohan yang mengetahui hal itu langsung menyuruh Baera agar menghabisi Taijin karena gelangnya berada di kos-kosannya. Tak hanya sampai di situ saja, Yohan juga memanfaatkan kebaikan Taejong kepada orang-orang agar semua barang bukti bisa dikumpulkan untuk menjebak Taejong. 보여줘야죠. 아드님 이름이 백도경이라고 해요.
Scene kemudian yang memperlihatkan masa sekarang, yang mana saat itu para kepolisian langsung membawa para napi ke tempat pabrik yang sudah terbengkalai. Mereka kemudian langsung memakan makanan yang sebelumnya telah disediakan oleh Johan, di mana Johan telah menonton para napi dari atas. Setelahnya, para tahanan dipersilahkan untuk tidur beristirahat untuk menyambut hari esok. Sementara itu Taejong menunggu para napi terlelap tidur. Singkat cerita, Taejong pun memutuskan untuk segera kabur dari tempat itu. Perlahan-lahan, ia mulai melangkahkan kakinya untuk mencari jalan keluar. Namun karena penjagaan itu sangat ketat, sehingga membuat aksi Taejong berhasil diketahui oleh para penjaga di sana. Kebetulan saat itu Taejong bertemu dengan Johan, orang yang sudah menjebaknya. Johan sempat tertarik dengan aksi pelarian Taejong yang sudah hampir 2 kali berhasil kabur. Dia pun kemudian mulai mengatakan kepada Taejong jika besok hari ia akan mengadakan arena pertarungan, dan hadiahnya sangat besar jika si petarung itu berhasil sampai final. Kemudian saat Taejong akan kembali ke kamar, temannya langsung mengajak Taejong agar bertemu dengan Duksu. Di sanalah saat mereka bertemu, Taejong langsung mengancam jika Duksu tetap maju, maka anak buahnya akan menghabisinya. Namun para polisi berhasil menghentikan aksinya. Singkat cerita, di keesokan harinya, suara musik klasik disetel. Itu tandanya para tahanan harus segera berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Saat mereka sudah berada di lokasi, Johan memberitahu para napi itu jika ia telah mengadakan acara pertandingan balap mobil. Salah satu tahanan itu mencoba tidak ingin mengikuti perintahnya. Seketika itu Johan langsung membunuh tahanan tersebut hingga tewas. Hadiah dari sang juara pertandingan balapan mobil akan mendapatkan setumpuk duit sebesar 5 miliar won. Kemudian sebelum itu, datanglah Dokyung bersama dengan temannya yang bernama Rihui. Mereka telah diundang oleh Johan untuk bersenang-senang. Kedua orang ini juga telah ditolong oleh Johan untuk membereskan masalahnya. Di sini Johan mengatakan akan memberikan pertunjukan balapan mobil yang bebas, serta dalam balapan itu mereka juga bisa menghabisi musuhnya. Mendengar ini, tentunya kedua anak pejabat itu sangat senang dengan rencana tersebut. Sedangkan para peserta pertandingan diperlihatkan mobil mereka sesuai dengan nomor. Setiap peserta tidak diberikan mobil yang sama dengan peserta yang lain. Saat makan, napi yang sebelumnya pernah dikalahkan oleh Taejong menghampirinya, dan ia menawarkan kerjasama dengan Taejong dikarenakan Duksu serta Gang Jae tengah saling bekerja sama dengan rekan-rekan lainnya dalam pertandingan ini. Namun sepertinya Taejong tidak begitu tertarik dengan semua ini. Sebelumnya Johan pernah mengatakan jika para napi sebelumnya bertanding boleh berkonsultasi kepadanya, sehingga Gang Jae pun muncul menemuinya. Dalam hal ini Gang Jae yang merupakan seorang penipu handal mengatakan jika Johan harus menjadi mitranya dalam bisnis ini. Namun seperti biasanya Johan tidak tertarik dengan Gang Jae. Lalu berikutnya Duksu yang menemui Johan. Dalam hal ini ia pun meminta kepada Johan agar dia memperbolehkan untuk menghabisi Taejong, orang yang telah menjadi musuh bebuyutannya. Johan pun menyetujuinya. Saat di malam hari, teman Taejong yang saat itu sedang memeriksa mobilnya, ia pun dikejutkan dengan salah satu napi yang menyerang napi lain untuk mencuri mobil yang lebih baik daripada mobilnya. Dan hal ini memang sebelumnya Johan mengatakan bahwa dalam permainan ini tidak ada aturan sama sekali, sehingga hal itu membuat para tahanan lain melakukan hal yang sama. Kemudian Duksu yang melihat hal itu langsung segera memanfaatkan hal tersebut untuk menghabisi Taejong, sehingga ia dan anak buahnya langsung segera mengejar Taejong. Begitupun dengan Gang Jae yang ikut-ikutan. Saat itu Duksu yang benar-benar sangat bernafsu ingin menghabisi Taejong. Di sini Taejong sempat bertahan meski dia berhasil diserang oleh Duksu.
Yohan yang mengetahui akan terjadinya pertarungan, ia pun langsung segera menghentikannya agar mereka semua menuntaskan masalahnya di arena balapan. Akibatnya membuat mobil teman Taejong rusak parah dan akhirnya meledak. Sedangkan di sini tanpa secara sengaja Taejong telah melihat sebuah jalan, dan di sini Taejong sepertinya telah memikirkan sebuah rencana besar. Kemudian di keesokan harinya, Taejong pun sempat berkonsultasi dengan Yohan. Namun sebenarnya ia ingin melihat situasi di sekitarnya, yang mana ternyata tempat itu berada di lautan. Malam harinya terlihat saat itu Taejong yang sedang memperbaiki mobilnya, sedangkan si Mamat hanya bisa menangis saja karena mobilnya telah hancur. Pagi harinya saat mereka sedang makan, Gang Jae pun dihubungi oleh Yohan yang meminta Gang Jae agar membuat pertandingan ini lebih seru. Sebagai gantinya dia akan setuju bermitra dengan Gang Jae. Tak hanya itu saja, Yohan juga telah memberikan hadiah yang disimpan di dalam jok mobil miliknya. Di sini bisa disimpulkan jika Yohan tidak mengenali Taejong, yang padahal mah ia sendiri yang sudah menjebak Taejong masuk ke dalam penjara. Singkat cerita, semua para peserta mulai berkumpul di arena pertandingan balapan mobil hidup dan mati. Siapa saja orang yang berhasil menyelesaikan 20 putaran pertama, maka dialah yang akan menjadi pemenang dalam balapan mobil brutal ini. Gang Jae kemudian memerintahkan anak buahnya agar merebut mobil Taejong terlebih dahulu, hingga pertandingan pun akhirnya terjadi. Salah satu mobil keluar dari jalur yang semestinya. Mereka saling ngebut-ngebutan di jalan karena tidak ada aturan sama sekali. Bahkan mereka juga bebas untuk saling membunuh satu sama lain. Di sini Yohan kemudian sempat melihat-lihat tentang berkas latar belakang Taejong. Dan di sini juga setelah ia membacanya, ia pun akhirnya baru sadar jika Taejong merupakan orang yang telah dijebak olehnya. Mengetahui hal itu, ia pun langsung segera menyuruh Gang Jae agar menghabisi Taejong yang mengendari nomor 9. Lalu Duksu pun langsung memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan penyerangan terhadap Taejong. Namun ketika dia berhasil memojokkannya, justru orang yang ada di dalam mobil itu bukanlah Taejong, melainkan anak buahnya sendiri, yaitu si Mamat. Alhasil disinilah Yohan langsung segera menyuruh Gang Jae dan juga Duksu untuk segera mencari Taejong yang memakai mobil nomor 11. Namun ketika drone mencarinya, ternyata Taejong sudah tak ada di dalam mobil. Taejong kemudian muncul dengan menggunakan motornya. Dia pun akhirnya dijadikan incaran oleh Duksu dan juga Gang Jae, yang mana di sana Gang Jae telah diberi pistol oleh Yohan agar membunuh Taejong. Sementara itu terlihat Taejong yang sudah jauh dari kejaran para musuhnya. Ia sempat berhenti dan memasang gas, kemudian dikaitkan dengan rantai ke dalam motornya. Kemudian mereka bertiga pun saling berlomba-lomba untuk memenangkan pertandingan ini. Taejong berhasil menyingkirkan mobil Gang Jae dengan menggunakan tabung gas itu. Setelahnya Yohan mulai panik pol setengah mati karena melihat Taejong yang mungkin saja akan menjadi pemenang. Oleh sebab itu ia pun langsung mengumumkan ke semua peserta, barang siapa yang bisa menghabisi Taejong, maka mereka akan menggandakan uang menjadi 10 miliar. Sehingga semua orang perhatiannya langsung terfokus kepada Taejong. Dan disinilah akhirnya Taejong pun dikeroyok rame-rame. Namun dia bertahan dari para kroco itu. Duksu pun berniat ingin menghabisinya. Namun sepertinya Taejong bisa melawan mereka semuanya. Bahkan disinilah Yohan pun langsung mengambil senapan dan akan membunuh Taejong. Namun saat itu tembakannya melesat, sehingga hal itu langsung dimanfaatkan oleh Taejong untuk segera pergi mengambil motornya, lalu langsung ngegas kembali untuk melanjutkan pelariannya. Taejong kemudian langsung menghancurkan drone yang sedari tadi mengikutinya. Setelahnya ia pun beraksi kembali hingga ia berhasil kabur dari tempat tersebut. 태중아,
Di sana Yong Sik yang mengetahui ada temannya langsung segera menolongnya karena keburu pingsan. Ia juga sempat mengobati luka-lukanya. Di tempat yang lain, Park menemui Yohan. Dia pun mengatakan jika dia terus didesak oleh para atasannya yang meminta kejelasan tentang ke-12 napi yang menghilang. Yohan kemudian menjuru Park agar mengatakan jika ke-12 tahanan itu telah tewas saat mengadakan acara kegiatan sosial dengan balapan mobil dan terjadi kebocoran gas hingga menewaskan ke-12 napi itu. Park pun hanya bisa mengikuti perintahnya saja karena dia juga diancam akan menghancurkan karirnya. Akhirnya Taejong pun terbangun dari pingsannya. Yong Sik sangat senang karena Taejong telah tersadar. Selain itu juga Yong Sik memperbolehkan Taejong untuk melakukan rencana berikutnya di tempat ini. Kemudian terlihat saat itu Taejong sedang memberikan doa kepada adik dan ibunya yang telah wafat. Di sini Taejong sempat mencari informasi mengenai pengacara Kim Sang-ra. Setelah dia berhasil menemukan semuanya, akhirnya disinilah pada malam harinya Taejong mulai mengikuti pengacara Kim. Di sini pengacara Kim sadar jika ia telah diikuti oleh seseorang, makanya dia langsung menelpon Baera. Namun sayangnya saat itu Taejong keburu berhasil menghajarnya hingga babak belur. Pengacara Kim akhirnya mengakui semua perbuatan kejahatannya, namun dia tidak memberitahu siapa atasan itu. Karena seperti biasanya, jika semua dibocorkan, maka Yohan akan menghabisinya. Lalu Taejong memeriksa map yang sering dibawa oleh pengacara Kim. Di sana ia pun telah menemukan latar belakang seorang wanita yang bernama So Hyun Jung, yang mana setelah Taejong melukai kakinya, Kim mengatakan jika So Hyun Jung akan dijadikan tumbal berikutnya untuk menggantikan kejahatan seseorang, yang intinya mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang tengah dialami oleh Taejong. Jadi si wanita itu juga pasti akan mendekam di penjara sama seperti Taejong. Tak beberapa lama kemudian, Baera datang. Mereka pun saling berkelahi satu sama lain. Di sini Taejong akhirnya sadar jika si pria yang ia hadapi ternyata merupakan seorang dokter gadungan yang telah memberikan vaksin racun kepadanya. Sehingga disinilah tanpa disangka, meski Baera adalah seorang psikopat gila, namun Taejong bisa membuat Baera keteteran saat menghadapinya. Terlihat saat itu Baera dibuat babak belur, sedangkan dia sudah tak bisa melawan lagi Taejong. Akhirnya ia pun melemparkan granat untuk menghancurkan berkas itu. Namun di sini aksi Taejong sangat nekat mengambil berkas tersebut, dan Kim akhirnya mati dalam ledakan tersebut. Saat Yohan sedang latihan bertarung bersama dengan anak buahnya, ia pun dikabari jika Baera telah gagal untuk menghabisi Taejong. Seketika itu Yohan langsung segera bergegas pergi untuk menghabisi nyawa Baera yang sudah dianggapnya tidak berguna lagi. Dalam keputusasaan, Baera berusaha melawan Yohan, namun sayangnya ia harus tewas tragis di tangan bosnya sendiri. Di keesokan harinya, kita akan diperlihatkan di kantor inspeksi kepolisian. Terlihat seorang detektif polisi yang bernama Hwan In-guk yang sebentar lagi akan segera dibebaskan dari kasus penyuapan indisipliner. Hal ini membuat Hwan In kebingungan dengan kebebasannya yang begitu sangat mudah. Sang atasan kemudian memberikan secuil kertas yang berisikan nomor plat mobil. Dan ketika dia menghampiri mobil itu, ternyata di dalamnya ada Yohan. Tentunya Yohan mengatakan jika dia akan membantu semua kasusnya sampai tuntas, asalkan Hwan In mau menuruti semua perintahnya. Di sisi yang lain, Jae-chul dipanggil oleh kepala sipir Park ke kantornya saat dia sedang berdebat dengan rekannya tentang menghilangnya ke-12 napi itu. Tak hanya itu saja, ternyata di tempat itu ada Hwan In yang memang telah ditugaskan oleh Yohan untuk menemukan keberadaan Taejong. Jae-chul kemudian menunjukkan ruangan sel yang digunakan oleh Taejong. Di sana ia pun sempat melihat beberapa aktivitas Taejong dan juga menemukan berita koran mengenai tentang kasusnya dulu.
Sementara itu diperlihatkan seorang wanita yang bernama So Hyun Jung yang sebelumnya akan dijadikan kambing hitam oleh Yohan, yang mana So Hyun Jung memiliki seorang anak perempuan yang bernama Soyun yang memiliki masalah pernapasan. Di sisi yang lain, ternyata seperti biasanya meski Yohan sudah tidak memiliki pengacara Kim Sang-ra dan juga Baera, namun dia tetap bisa melanjutkan rencananya untuk menjebak So Hyun Jung. Dengan peralatan canggihnya, dia pun bekerja untuk memanipulasi hukum dan orang yang akan dijebak olehnya. Sementara itu terlihat Taejong yang mulai melakukan aksinya dengan cara mengawasi semua kawasan di daerah tempat Yongsik membuka usahanya. Lalu setelah melihat situasi tersebut, dia pun dengan dibantu oleh Yongsik mulai merakit kamera pengawas yang akan dipasang di setiap sudut tempat So Hyun Jung membuka usahanya. Setelah semuanya beres, ia langsung memasang kamera tersebut di sudut-sudut tertentu agar dia bisa memantai So Hyun Jung. Bahkan tak hanya itu saja, Yongsik juga memberikan semua uangnya yang telah disembunyikan karena takut diculik oleh Yeonbi lagi. Kemudian di keesokan harinya terlihat Taejong masih berseliweran di tempat usaha So Hyun Jung. Saat dia akan memeriksa kameranya di rumah, dia pun mendengar suara di tempat kerja milik Yongsik. Dia pun langsung bersiaga karena ditakutkan toko milik temannya kemalingan. Saat itu Taejong langsung menemuinya dan membantu Yeonbi. Tak lama dari itu datanglah Yongsik yang mengatakan bahwa wanita itu ternyata anak kandungnya. Tentu setelah mendengar hal itu, Taejong pun sedikit terkejut. Yeonbi kemudian mengajak Taejong untuk mengobrol berdua. Tujuannya agar Taejong membayar uang setiap minggunya jika dia masih ingin tetap tinggal di tempat ini. Dan karena sebelumnya Taejong sempat membantingnya, Yeonbi pun langsung membalasnya. Di sisi yang lain yang memperlihatkan Hwan In dan juga Jae Chul yang melihat jasad pengacara Kim Sang-ra akibat tewas terbakar. Jae Chul pun diperlihatkan oleh Hwan In tentang Taejong yang berada di lokasi kejadian. Sementara itu Taejong sedang mengawasi CCTV. Dia pun mulai menyadari jika anak buah Yohan tengah bergerak mengintai So Hyun Jung. Untuk itu ia pun akan kembali ke rumah untuk mengambil motor miliknya. 그래 여기 소현정 씨. Sedangkan Yohan telah melakukan aksinya dengan melihat alat virtual canggihnya. Di sana Yohan berniat akan menggantikan alat pembunuhan itu dengan gunting yang selalu dipakai oleh So Hyun Jung. Tak hanya itu saja, di sana juga sudah ada HP pemilik pelanggan yang sengaja ditinggalkan untuknya. Untuk itu ia pun akan segera mengantarkannya. Tak lama setelah So Hyun Jung pergi, datanglah Taejong ke tempat tersebut. Dan di sana anaknya mengatakan baru saja ibunya keluar sembari menunjukkan alamat kemana dia pergi. Tentu Taejong pun buru-buru pergi untuk menyelamatkannya. Hwan In dan juga Jae Chul kemudian mendatangi lokasi tempat Yongsik bekerja untuk mencari keberadaan Taejong. Namun ketika Hwan In menggeledah secara paksa, dia pun malah menemukan Yeonbi yang sedang ganti pakaian, sehingga mereka langsung diusir. So Hyun telah tiba untuk mengembalikan ponsel kepada pelanggannya tadi. Namun beruntungnya saat itu Taejong berhasil merebut HP tersebut untuk mencari informasi. Saat di rumah, akhirnya mereka tahu siapa korban pembunuhan itu, yang ternyata merupakan seorang pianis terkenal. Malam hari itu, ia pun menghubungi si wanita tadi agar si wanita itu bertemu dengannya jika HP-nya tidak ingin dijual. Saat itu Taejong pun sedang berada di bus untuk pergi ke suatu tempat. Sedangkan si wanita yang bernama Ji-hye panik dan mengadu kepada bosnya yang bernama Shin agar membantunya membunuh si pencuri itu. Singkat cerita, Ji-hye pun telah menunggu Taejong bersama dengan antek-anteknya yang bersembunyi. Di sana Taejong menyuruh seorang kurir untuk memberikan uang tebusan itu.
Setelah memberikannya, Jihye langsung mengambil HP di tempat yang sudah direncanakannya. Ketika Jihye sudah mendapatkannya, kemudian dia langsung segera pergi menggunakan taksi. Dari belakang Taejong mengikutinya. Shin kemudian bertemu dengan wanita yang bernama Liulan yang merupakan seorang pembunuh bayaran untuk menggantikan Bara yang sudah tewas. Karena Shin telah gagal menjalankan rencananya, akhirnya ia pun dihabisi oleh Liulan. 好，我知道了。 Tak lama akhirnya Jihye tiba di tempat gudang penyimpanan semua barang untuk kejahatan Yohan. Dia kemudian mulai menyelinap dan menyerang satu penjaga agar dia bisa masuk menyelinap ke dalam tanpa ketahuan. Lalu dia langsung segera merekam semua aksi para penjahat itu untuk sebagai bukti. Namun setelah beberapa waktu melakukan aksinya, justru Yongsik malah menghubungi Taejong jika Liulan telah berada di tempat salon milik So Hyunjung. Akhirnya anak buah Yohan mulai menyadari jika ada penyusup, sehingga mereka pun segera menyerangnya. Di sini Taejong berusaha untuk melawan mereka semuanya karena mungkin kebanyakan musuh yang dilawan. Dia memutuskan pergi dari sana. Sedangkan terlihat saat itu si Liulan mulai melakukan pengancaman akan membunuh anaknya jika berani macam-macam dengannya. So Hyunjung berusaha kabur melarikan diri, namun Liulan langsung menyerang. Beruntungnya saat itu Taejong berhasil datang tepat waktu dan langsung melakukan perlawanan. Liulan kemudian memutuskan pergi dari sana setelah mengetahui ada sirine polisi. Sedangkan Yongsik dan juga Taejong beserta dengan So Hyunjung langsung segera pergi dari sana. 박태중이다. 지금 만나러 오는 중이야. 손님이 오셨습니다. Di tempat yang lain, Dewan Baik menemui Yohan dikarenakan mereka tahu jika Taejong masih hidup. Mereka akan memberikan waktu seminggu untuk menyelesaikan masalah ini. 버젓이 살아서 돌아다니고 있으면 이건 문제될 건 아무것도 없어요. 문제가 있고 난 도경 씨 하인으로 Taejong dan juga Yongsik tiba sembari membawa keduanya ke rumah. Namun karena tempatnya terlalu kecil sehingga Yunbi langsung membawa mereka berdua untuk tinggal di tempatnya saja. 뭐 필요한 거 있으면 얘기해요. 네. 여기가 Setelahnya karena Yunbi sempat mendesak agar Taejong menjelaskan tentang semuanya apa yang telah terjadi. Ia lalu menceritakan tentang nasibnya yang benar-benar sangat malang, dan wanita yang mereka tolong juga merupakan korban berikutnya yang akan dimasukkan ke dalam penjara sama sepertinya dulu. 기분이 어떨 것 같아? Di sisi yang lain, Yunbi pun menghubungi nomor Yongsik. Tentu hal itu membuat Yongsik sangat senang karena akhirnya perlahan-lahan hubungan dia bersama dengan putrinya semakin membaik. Di sini Yongsik belum bisa cerita mengapa putrinya sangat membencinya. 뭐 걔가 말만 막 하는 게 아니네 아빠한테. 아니야. 그걸 나중에 하면 되지. 앞에 운전. 집에 가서. Saat Yongsik sampai di rumah, alangkah terkejutnya mereka setelah mendengar pemberitaan tentang seorang pianis yang telah tewas akibat dibunuh. Dan di sini ternyata Yohan pun menggunakan rencana kedua, yang mana si pembunuh pianis itu telah dinyatakan tewas bunuh diri. Taejong kemudian langsung segera pergi ke tempat gudang barang bukti milik Yohan. Namun dia pun dibuat sangat terkejut setelah tahu jika semua orang telah tewas. 시행착오가 있었지만 잘 끝나서 다행이다. Yohan ternyata sudah mengetahui jika Taejong pasti akan datang ke gudang itu. Tentunya kini Taejong pun sangat kesulitan mencari barang bukti itu lagi. Ditambah lagi Yohan memang sengaja mengatakan jika yang telah menyuruhnya melakukan semua itu adalah perintah dari Dokyung.
Jadi dia berencana agar Taejong dan juga Dokyoung saling membunuh satu sama lain. Jadi dia tak perlu turun tangan untuk menyingkirkan mereka berdua. Dan singkatnya itulah tadi ya guys film yang berjudul The Manipulated Part 2 yang dirilis tahun 2025. Semoga kalian terhibur.